Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Ibrahim. Saya dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan menjalankan sebuah pembahasan kelompok kami dari mata kuliah statistika. Nah, langsung saja. Di sini materi yang akan kami bawa, yang pertama di sini ada notasi penjumlahan yang akan dibawakan oleh Alwin Ibrahim. Kemudian materi yang kedua itu tentang median modus yang akan dibawakan Saudari Asistia Lajiku. Kemudian materi yang ketiga itu tentang standar deviasi yang akan dibawakan atau yang akan dijelaskan oleh Asran Muhammad. Kemudian materi yang keempat itu tentang distribusi frekuensi yang akan dibahas oleh Alwin Ibrahim. Dan materi yang kelima itu tentang desil persentil dan persentil kuartil yang akan dibawakan oleh Saudari Tirsa Bahwa. Itulah nama-nama yang akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah statistika. Oke, langsung saja kita langsung pembahasan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwin Ibrahim. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang notasi penjumlahan. Nah, langsung saja. Di sini ada pengertian notasi sigma atau notasi penjumlahan. Nah, notasi sigma yang ditulis dengan lambang Si adalah sebuah tanda yang digunakan untuk menuliskan suatu penjumlahan secara singkat. Lambang notasi sigma merupakan huruf besar Yunani yang berasal dari kata asing sum yang artinya jumlah. Nah, tujuan dari penggunaan notasi ini adalah untuk meringkas penjumlahan yang panjang dan rumit yang terdiri dari suku-suku atau deret tertentu. Dalam kata lain, notasi sigma memiliki fungsi untuk mempermudah dalam menulis perhitungan suatu perjumlahan yang panjang. Itulah pengertian dari notasi penjumlahan. Kemudian di sini mengenal notasi sigma. Nah, di sini kita lihat di sini A dalam kurung K itu fungsinya atau formula itu persamaan yang harus dilakukan untuk setiap indeks dari batas bawah hingga batas atas. Nah, di sini K sama dengan 1. 1 adalah itu merupakan angka pertama untuk memulai penjumlahan. Kemudian K ini adalah indeks penjumlahan atau indeks yang akan dimasukkan sebagai variabel di dalam fungsi. Nah, sedangkan simbol sigma ini adalah yang hitam. Kemudian 5 itu merupakan angka terakhir yang harus dicapai. Nah, ini mengenai notasi sigma. Kemudian di sini ada contoh soal notasi penjumlahan. Nah, di sini yang pertama, tentukan bentuk notasi sigma dari deret 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Nah, di sini langsung ada pembahasan, yaitu cara jawabannya di sini 2 kali 1 itu sama dengan 2, sedangkan 2 kali 2 itu sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, dan 2 kali N sama dengan 2N. Nah, jadi hasilnya itu menjadi 2N, di mana K sama dengan 1 sampai N. Nah, itu untuk menentukan bentuk notasi sigma dari deret. Nah, kemudian di sini soal kedua itu menyatakan bentuk notasi sigma dari 2N tambah 1, di mana N sama dengan 2 sampai 6 dalam bentuk deret. Nah, di sini kita lihat cara menjawabnya. Di sini soal ini diganti 2, 3, 4, 5, 6 sehingga hasilnya sebagai berikut. Nah, jawabannya 2N tambah 1, di mana N sama dengan 2 sampai 6 itu 2 ini dari 2N sini dari 2, dan 2 ini N ini adalah 2, jadi 2 kali 2 dan ditambah 1. Maka seterusnya 2 kali 3 tambah 1 sampai 6, 2 kali 6.
Dan hasilnya di sini ada 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 12 dan hasilnya itu 44. Nah, itulah pembahasan dari singkat dari materi notasi penjumlahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asustia Lariku, dan di video kali ini saya akan mempresentasikan ukuran pemusatan data, yaitu min, median, dan modus. Oke, langsung saja lanjut. Sebagai pengantar, dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, median, dan modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral karena memiliki nilai yang cenderung sama. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ada 3 macam ukuran pemusatan data yang akan diuraikan. Yang pertama, rata-rata hitung mean, kemudian modus, median. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama rata-rata hitung mean. Nah, rata-rata hitung dari suatu rangkaian data adalah jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Di sini ada rumusnya, itu mu sama dengan x1 tambah x2 tambah titik tambah xn dibagi dengan n, atau mu sama dengan sigma n i sama dengan 1 x i dibagi n. Keterangannya, mu adalah rata-rata x dan n banyaknya data. Oke, rata-rata hitung data tunggal. Nah, contohnya tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Di sini ada data 7, 6, 7, 5, 8, 6, 9, 7. Oke, solusinya itu seperti rumusnya di atas. Mu sama dengan 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 7 dibagi 6. Dan 42 dibagi 6. Hasilnya dari 7 tambah 5 tambah 8 tambah 6 tambah 9 tambah 7 adalah 42. Dibagi 6 jadi sama dengan 7. Jadi rata-rata hitung adalah 7. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Rata-rata hitung data berbobot. Nah, contohnya tentukan rata-rata dari rangkaian data berikut. Di sini ada nilai 3, 6, 7, 9 dan frekuensinya yaitu 2, 3, 1 dan 4. Oke, solusi. Di sini ada nilai x 3, 9, maksud saya nilai dikategorikan sebagai x. Jadi 3, 6, 7, 9. F atau frekuensi 2, 3, 1, 4 dan jumlahnya adalah 10. Jadi di sini F kali X adalah 3 kali 2 sama dengan 6, 6 kali 3 18, 7 kali 1 7, 9 kali 4 38. Jadi jumlah nilainya adalah 67 dan sigma Fx sama dengan 67, yaitu nilai dari F kali X, dan sigma F sama dengan 10 yaitu frekuensi, jumlah dari frekuensi, dan mu sama dengan sigma F kali X sama dengan 67 dan sigma F nya dibagi dengan sigma F yaitu 10. Jumlah dari sigma F yaitu 10 sama dengan 6,7. Jadi rata-ratanya adalah 6,7. Oke, kita lanjut ke median. Di sini median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara teratur, diurutkan menurut besarnya. Kemudian median membagi data menjadi 2 bagian yang sama sehingga median disebut juga ukuran letak. Oke, catatan. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n yang telah terurut terletak pada posisi yang ke n
tambah 1 dibagi 2. Jika N ganjil maka ada data yang berada pada posisi tengah dan nilai data itu merupakan nilai median. Oke, dan jika N genap maka sebagai mediannya diambil rata-rata hitung dua data yang ada di tengah. Oke, lanjut. Median data tunggal. Contoh, tentukan median dari rangkaian data. Oke, di sini ada data pertama yaitu A 7,5, 8,6, 9,7 dan 10. Dan untuk data B yaitu 7, 8, 6, 9, 7, 10. Dan solusinya adalah A5. Kita urutkan dulu dari yang terkecil yaitu 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Letak mediannya sama dengan 6 tambah 1 dibagi 2 seperti rumus tadi. Kemudian sama dengan 7 tambah 1 dibagi 2, hasilnya 4, data ke 4. Jadi data keempat adalah 7, jadi mediannya adalah 7. Oke, kemudian data kelompok. Nah, ini untuk rumusnya MD sama dengan di sini MD yaitu median data kelompok dan LME batas bawah kelas median. Oke, dan N adalah jumlah frekuensi dan sigma F adalah kumulatif kelas sebelum kelas median, dan FM adalah frekuensi kelas median dan I adalah interval kelas median. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Berikutnya dari contoh, tentukan median data pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel kelas interval dan frek. Kemudian di sini letak median sama dengan 1 dibagi 2 N sama dengan 1/2 kali 50 sama dengan 25. Jadi median pada kelas 4 yaitu di sini ada datanya. Ini M-nya adalah 49,5 dan sigma F-nya adalah 19. Nah, ini bisa kita lihat ini adalah sigma F-nya adalah 19, ini adalah panahnya, dan FM-nya adalah 12 dan nilai I adalah 10. Sini yang terakhir yaitu modus. Jadi modus adalah nilai data yang sering muncul, yang paling banyak frekuensinya. Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Nah, serangkaian data mungkin memiliki 2 modus, yaitu bimodal yang memiliki 3 modus dan trimodal atau lebih dari 2 multimodal. Oke. Jadi modus data tunggal. Contoh, tentukan modus dari rangkaian data. Di sini ada data 7, 5, 8, 6, 9, 7, 10 dan data B adalah 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, 5. Solusinya A5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Kita urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu, dan di sini nilai yang sering muncul adalah nilai 7 karena di sini nilai 7 ada 2. Jadi modusnya adalah 7. Kemudian di sini 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 untuk nilai untuk data B-nya. Di sini nilai yang sering muncul adalah 6 dan 7. Jadi modusnya adalah 6 dan 7 karena dia 6 2 kali dan 7 2 kali. Modus data kelompok. Kita lanjut ke modus data kelompok. Di sini ada rumusnya. Kemudian L, N, O adalah tipe bawah kelas modus dan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Oke, di sini I sama dengan interval kelas. Kemudian contoh, tentukan modus pada tabel tentukan modus data pada tabel berikut. Oke, di sini ada tabel kelas interval frekuensi. Oke, ini untuk pengerjaannya. Solusi di sini ada kelas modus adalah kelas yang paling tinggi frekuensinya yaitu kelas 4.
yaitu di sini frekuensinya 12. Oke, ini hasilnya. LMO-nya adalah 49,5 dan di satunya adalah 12 kurang 8 12 dan 8, kemudian sama 12 kurang 8 itu hasilnya 4, dan 12 kurang 9 adalah 3. Jadi I sama dengan 10 dan ini hasilnya yaitu MO sama dengan 4, LMO-nya adalah 49,5 tambah 4 bagi 4 tambah 3, yaitu D1 dan D2 nya. Ya, hasilnya 10. I-nya 10. Jadi MO nya sama dengan 55,21. Oke, sampai di situ presentasi materi pemusatan data main, median, dan modus. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asran Muhammad, Prodi Sistem Informasi semester 6. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, yaitu materi tentang standar deviasi. Nah, berikut materinya. Pengertian standar deviasi. Standar deviasi adalah ukuran penyebaran yang paling banyak digunakan. Semua gugus data dipertimbangkan sehingga lebih stabil dibandingkan dengan ukuran lainnya. Namun, apabila dalam gugus data tersebut terdapat nilai ekstrem, standar deviasi menjadi tidak sensitif lagi. Sama halnya seperti min. Berikut yaitu rumus standar deviasi. Yang pertama, rumus standar deviasi data tunggal. S sama dengan akar sigma I sama dengan 1 pangkat N dalam kurung X 1 kurang X pangkat 2 per 6 kurang 1. Yang kedua yaitu rumus standar deviasi data populasi. Sigma kecil sama dengan akar sigma I sama dengan 1 pangkat N dalam kurung X 1 kurang mu kurung pangkat 2 per N. Yang ketiga yaitu rumus standar deviasi data kelompok untuk sampel. Sigma kecil pangkat 2 sama dengan sigma F sama dengan I per N. F sama dengan I pangkat N F1 kali mu pangkat 2 per N. Yang ketiga rumus standar deviasi data kelompok untuk sampel. Sigma kecil pangkat 2 sama dengan sigma F sama dengan I pangkat N F1 kali mu pangkat 2 per N kurang dalam kurung sigma F sama dengan I pangkat N F1 kali mu 1 per N pangkat 2. Yang keempat, rumus standar deviasi data kelompok untuk populasi. Berikut S pangkat 2 sama dengan N sigma I sama dengan N pangkat N F1 X 1 pangkat 2 kurang sigma I sama dengan N per N F1 kali X1 pangkat 2 per N dalam kurung N kurang 1 baris kurung.
Nah, yang berikut yaitu keterangan. Yaitu yang pertama, sigma 2 sama dengan varian satu ragam untuk populasi. Yang kedua, S2 sama dengan varian satu ragam untuk sampel. Yang berikut, Fi sama dengan frekuensi. Yang keempat yaitu Xi sama dengan titik tengah. Yang kelima yaitu X sama dengan rata-rata atau mean sampel, dan mu sama dengan rata-rata populasi, dan yang terakhir N sama dengan jumlah data. Nah, yang berikut kita masuk pada cara menghitung standar deviasi. Cara menghitung standar deviasi data tunggal langkah pertama yaitu cari dulu nilai rata-ratanya. X sama dengan sigma X bahagi N sama dengan 4 kali 4 tambah 5 kali 3 tambah 5 kali 2 tambah 4 kali 8 bahagi 4 sama dengan 4925. Langkah kedua yaitu cari standar deviasi tunggal. Standar deviasi tunggal S sama dengan akar sigma N dalam kurung Xi sama dengan Xi kurang dan balas kurung pangkat 2 per 6 kurang 1 sama dengan akar dalam kurung 4 kali 4 kurang 4925 pangkat 2 tambah 5 kali 3 kurang 4925 pangkat 2 tambah 5 kali 2 kurang 4925 pangkat 2 tambah 4 kali 8 kurang 4925 pangkat 2 per 4 kurang 1. S sama dengan akar 0,1691666 sama dengan 0,411298756. Nah, yang kedua yaitu cara menghitung standar deviasi data populasi. Langkah pertama yaitu cari dulu nilai rata-ratanya. X sama dengan 4925. Langkah kedua yaitu cari standar deviasi populasi. S sama dengan akar sigma N dalam kurung Xi pangkat 2 per N kurang akar dalam kurung 4 kali 4 tambah 4925 tambah 5 kali 3 kurang 4925 pangkat 2 tambah 5 kali 2 kurang 4925 pangkat 2 tambah 4 kali 8 kurang 4925 pangkat 2 per 4. S sama dengan akar 0,1266875 sama dengan 0,356195171. Nah, yang berikut yaitu cara menghitung standar deviasi menggunakan Excel. Langkah pertama, buat tabel seperti di bawah. Tahun, tabel tahun, lanjut ke kita buat dulu 2 kolom, yaitu yang pertama tahun, yang kedua laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baris pertama 2007 pada kolom laju pembuatan 4,4. Yang kedua tahun 2008 kolom laju pertumbuhan 5,3. Yang ketiga 2009 kolom laju pertumbuhan 5,2. Yang keempat 2010 kolom laju pertumbuhan 4,8. Langkah kedua, masukkan formulasi. Nah, berikut kita langsung saja pada contoh standar deviasi. Berikut ini terdapat beberapa contoh dari standar deviasi, di antaranya 1. Data umur berbunga
hari tanaman pada varietas pandan wangi adalah sebagai berikut: 84, 86, 89, 92, 82, 86, 89, 92, 80, 86, 87, 90. Nah berikut berapakah standar deviasi dari data di atas? Kolom pertama yaitu sampel, kedua Y, yang ketiga Y pangkat 2. Pada kolom sampel yaitu 1 Y itu 84, Y pangkat 2 7056. Sampel kedua 86, Y pangkat 2 7396. Sampel ketiga 89, Y pangkat 2 7921. Sampel keempat 92, Y pangkat 2 yaitu 8464. Sampel kelima yaitu 82, Y pangkat 2 6724. Sampel ke-6 86 7396. Sampel ke-7 89 7921. Sampel ke-8 92 8464. Sampel ke-9 80 6400. Sampel ke-10 86 7396. Sampel ke-11 87 7569. Dan sampel yang terakhir yaitu 90 8100. Jumlah sampel yang ada yaitu Y 1043, Y pangkat 2 yaitu 90.807. Maka nilai standar deviasi data di atas adalah S sama dengan akar sigma Y pangkat 2 kurang sigma Y pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan akar 90807 kurang 1043 pangkat 2 per 12 bagi 12 kurang 1 sama dengan akar 90807 kurang 90654,08 per 11 sama dengan akar 152,9167 per 11 sama dengan akar 13,90152 sama dengan 3,73 hari. Kedua, jika dimiliki data 210, 340, 525, 450, 275, maka variansi dan standar deviasinya adalah min sama dengan dalam kurung 210,340,525,450,275 per 5 sama dengan 360. Variansi dan standar deviasi berturut-turut yaitu seperti pada kolom di bawah ini. Nah, yang berikut, sedangkan jika data disajikan dalam tabel distribusi frekuensi, variansi sampel dapat dihitung sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan 1 per N, sigma I sama dengan 1 pangkat K, FI dalam kurung XI sama dengan X pangkat 2, X sama dengan sigma I sama dengan 1K, FI XI per N, N sama dengan sigma I sama dengan 1 per K FI. Yang berikut S pangkat 2 sama dengan N, sigma I sama dengan 1 per K F1 X FI XI pangkat 2 kurang dalam kurung sigma I sama dengan 1 per K FI X1 FI XI pangkat 2 per N dalam kurung N kurang 1 baris kurung FI sama dengan frekuensi interval ke I, XI sama dengan titik tempuh interval ke I. Nah, berikut yaitu data nilai UTS yang diambil sampel 10 orang. Kelas A 50,50, 60, 70,70,
70,76,80,85,90. Nah, kita buat tabel seperti di bawah ini. Jawabannya yaitu S sama dengan akar sigma X pangkat 2 per N kurang 1 sama dengan akar 1661 per 10 kurang 1 akar 1661 bagi 9 sama dengan akar 1408 sama dengan akar 184,556 dan hasilnya adalah 13,58. Nah, dari hasil survei yang melihat bagaimana kepemimpinan 10 orang mahasiswa yang aktif dalam organisasi intrakampus, data berikut memperlihatkan nilai kepemimpinan 10 orang responden tersebut seperti pada tabel di bawah ini. Jawabannya yaitu X kemudian sigma X per N X sama dengan 805 pangkat N per 10 kurang 80,5, maka S sama dengan akar sigma X pangkat 2 per N kurang 1 S sama dengan akar 1322 per 10 kurang 1 S sama dengan akar 1322 per 9 S sama dengan akar 146,9 dan S dan hasilnya adalah S sama dengan 12,12. Nah, yang terakhir yaitu laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dinyatakan dalam presentasi dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut: 4 kali 4, 5 kali 3, 5 kali 2 dan 4 kali 8. Hitunglah standar deviasi sampel dan populasinya dengan menggunakan rumus baku dan jawabannya yaitu kita buat tabel, kita buat 2 kolom, yaitu kolom pertama tahun, yang kedua laju pertumbuhan ekonomi Indonesia persen. Tahun pertama yaitu 2007, laju pertumbuhan 4,4, tahun kedua 2008, laju pertumbuhan 5,3, tahun ketiga 2009, laju pertumbuhan 5,2, tahun keempat 2010, laju pertumbuhan 4,8. Baiklah, terima kasih. Yaitu pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya di sini Alin Ibrahim. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian distribusi frekuensi. Langsung saja. Di sini data yang telah diperoleh dari suatu penelitian yang masih berupa data acak yang dapat dibuat menjadi data yang berkelompok, yaitu data yang telah disusun ke dalam kelas-kelas tertentu. Daftar yang membuat data berkelompok disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi. Nah, pengertiannya, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas, interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Nah, kemudian di sini ada distribusi frekuensinya. Kemudian di sini ada bagian-bagian dari distribusi frekuensi. Yang pertama di sini adalah kelas-kelas. Itu merupakan kelompok nilai data atau variabel dari suatu data acak. Nah, yang kedua ini ada batas kelas. Itu nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Kemudian ada tepi kelas yang disebut dengan batas nyata kelas. Nah, kemudian di sini ada titik tengah kelas atau tanda kelas, yaitu merupakan nilai data yang tepat terletak di tengah suatu kelas. Kemudian ada interval kelas, itu merupakan selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Sedangkan ada juga panjang interval. Panjang interval kelas itu merupakan luas kelas adalah jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Sedangkan ada juga frekuensi kelas.
itu merupakan banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas tertentu dari data yang acak. Nah, inilah bagian-bagian distribusi frekuensi. Kemudian di sini ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada distribusi frekuensi biasa, yang kedua distribusi frekuensi relatif, dan yang ketiga itu distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah jenis-jenis distribusi frekuensi. Kemudian di sini ada contoh dari soal distribusi frekuensi. Nah, langsung saja. Yang pertama ini membuat tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, contoh soalnya ini adalah sudah memiliki nilai, yaitu ada 58, 48, 42, 58 dan sampai 48. Nah, kemudian di sini kita akan membahasnya. Itu yang pertama, di sini kita akan membuat tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang pertama di sini kita akan menentukan jangkauan, itu merupakan data terbesar kurang dari data terkecil. Nah, jadi sama dengan data terbesar itu kita ambil dari sini itu 76. Kemudian data yang terkecil itu adalah 42 dan menghasilkan 34. Kemudian di sini kita akan menentukan banyak kelas, itu K sama dengan atau disimbolkan K itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N, itu sama dengan 1 tambah 3,3 log N itu sama dengan 34. Itu yang kita dapat dari jangkauan. Nah, sama dengan 1 tambah 3,3 tambah log dari 34 itu adalah 1,53. Nah, kemudian di sini kita menghasilkan 0,05 atau dibulatkan menjadi 6. Kemudian di sini ada panjang interval kelas, yaitu jangkauan per banyak kelas, yaitu 34 per 6 sama dengan 5,67 atau sama dengan 6. Nah, kemudian di sini ada batas bawah kelas pertama, yaitu data terkecilnya adalah 42. Kemudian di sini kita akan menghitung berdasarkan perhitungan di atas, kita akan memperoleh tabel sebesar frekuensi. Nah, di sini ada interval. Kita diawali dari kita sudah memiliki angka 42, jadi kita akan ikuti intervalnya. Jadi 42 sampai 47, 48 sampai 53, 58 sampai 59. Begitu juga frekuensi ada 2, 8, 7, 6, 22. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirsa Bahwa. Saya jurusan Sistem Informasi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran letak data. Ukuran letak data ini dia merupakan batas nilai yang membagi data itu menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kuartil, desil, dan juga persentil. Yang pertama kita bahas adalah kuartil. Nah, kuartil ini dia dilambangkan dengan QI, yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 itu kuartil atas. Nah, ini contoh soal daripada kuartil ya. Terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari angka-angka ini ya, 5744, 628. Dan disuruh cari itu adalah Q1, Q2, dan Q3. Kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah urutkan angka yang paling terkecil sampai angka yang paling terbesar. Kemudian rumus daripada kuartil ini 1/4 sama dalam kurung n tambah 1. Jadi karena memang angkanya adalah 7, jadi n-nya ditaruh angka 7 karena memang angka semua kita hitung adalah 7. Nah, jadi 7 tambah 8 adalah 7 tambah 1 adalah 8 dan hasilnya adalah 2. Kita temukan kuartil 1 atau Q1 dia berada di posisi 2, yaitu angka 4. Jadi kuartil bawah itu ada di posisi 2 dan angka 4.
seperti itu. Selanjutnya kita mencari kuartil tengah, sama kayak tadi. Ini 1/4 N tambah 1, karena angkanya juga semua 7 tadi, tambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 4. Nah, kita temukan kuartil tengahnya ada di posisi 4, yakni angka 5. Sama juga seperti cara pengerjaan kuartil 3. Nah, selanjutnya adalah desil. Nah, desil ini dilambangkan dengan DI, yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak. Ini adalah contoh soal daripada desil. Ya, terdapat sejumlah data pengujian yang terdiri dari angka-angka ini. Ya, jadi sama ya, kita urutkan dulu angka-angkanya dari angka paling terkecil sampai angka yang paling terbesar. Kemudian cara pengerjaan atau cara menghitung desil, tadi desilnya itu disuruh cari desil D5 dan D8. Jadi 5 kali 24 tambah 1/10. Nah, sama dengan 24, 5 kali 24/10 sama dengan 12. Artinya D5 itu berada di posisi 12 yang nilainya adalah 45. Jadi nilai desil 5 atau D5 adalah 45. Terus kalau desil 8 juga sama kayak cara pengerjaan desil 5 ya. Karena kenapa N-nya 23? Karena angka semuanya juga 23 dihitungnya gitu. Jadi N-nya ditaruh 23. Jadi 8 kali 23 tambah 1 yakni 24 ya, per 10. Nah, 8 kali 24 per 10 sama dengan 19,2. Artinya D8 itu berada di posisi 9,2, yaitu di antara 60 dan juga 62. Selanjutnya adalah presentil. Jadi presentil ini ialah bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan dari yang paling terkecil ke yang terbesar menjadi 100 sub kelompok yang sama banyak gitu. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 8, 5 dan disuruh tentukan adalah presentil ke-50 dan presentil ke-85. Langkah awal, kita urutkan angka yang paling terkecil ke angka yang paling terbesar. Selanjutnya, setelah itu kita gunakan rumus presentil data tunggal. Nah, letak nilai presentil ke-50 diurutkan data ke 50 sama dengan dalam kurung 10 tambah 1 ya, per 10 sama dengan 5,5. Jadi presentil 50 sama dengan X5 ditambah 0,5 X6 kurang X5 sama dengan 7 tambah 0,5. 7 kurang 7 hasilnya adalah 7. Jadi presentil ke-50 adalah 7. Ya, jadi seperti itu cara pengerjaannya. Sama juga kalau kita mau mencari presentil ke-85 atau presentil ke berapapun, itu cara pengerjaannya sama seperti itu. Semoga teman-teman paham. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bila fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.